Halo, assalamualaikum, selamat datang di vlognya Ai. Apa kabar semuanya? Iya, sesuai dengan judul di video ini, aku kista lagi. Kenapa? Gimana kronologisnya? Tonton terus video ini sampai habis ya. To the point, jadi tahun lalu Juli 2019 aku waktu itu awalnya nggak tahu kalau aku itu kista. Itu kerjaan aku lagi banyak-banyaknya di kantor, dan waktu itu aku sering telat makan. Ini simptom tubuh aku ya, kalau aku udah sering telat makan itu perut aku tuh pasti kembung, bawaan perut itu pasti nggak enak, dan ujung-ujungnya kalau nggak muntah ya itu mencret. Nah, jadi yang aku rasain simptom di tubuh aku itu adalah aku mencret. Sebenarnya aku tidak punya masalah lambung, nggak punya gejala mah atau dan sebagainya. Dulu sih pernah waktu kuliah, dan itu tuh memang benar-benar sakit banget, dan sakitnya itu benar-benar di ulu hati gitu. Tapi kali ini sakitnya agak sedikit beda. Sakitnya itu, nah kalau sakit asam lambung itu kan pas di ulu hati gitu kan, ini aku tunjukin pas di sini di bawah dada. Nah kalau aku itu waktu itu sakitnya itu memang pas di perut bagian bawah di atas alat kelamin. Jadi di situ aku udah agak bingung, harusnya kalaupun aku asam lambung, kalaupun perut aku kembung, itu kan harusnya sakitnya di ulu hati. Ini enggak, ini persis di perutnya. Sempat aku mens, lucunya gini, aku menstruasi di bulan Juli itu 2 periode menstruasi gitu. Jadi dalam 1 bulan itu ada sampai 2 kali menstruasi. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin hormonal aku lagi nggak pas, dan I don't know why. Karena waktu itu aku udah sempat menstruasi, aku ngerasa ada sakit itu di bagian pinggang. Aku lupa persisnya di bagian kiri atau kanan, dan sakitnya itu biasanya hari pertama aja. Itu sih nggak setiap menstruasi sakit ya, tapi kali ini tuh sakit, dan biasanya memang sakitnya di hari pertama aja. Yang aku bingung adalah ini sakitnya berlanjut terus sampai hari kedua dan sampai terakhir menstruasi gitu. Dan sakitnya tuh tingkatannya yang aku masih bisa tahan sampai aku tuh cuma bisa tiduran aja di kamar, rebahan kalau duduk sakit, apalagi jalan, jadi cuman rebahan aja. Dan waktu itu aku masih mikir ini asam lambung, ini nggak mungkin. Tapi ada sedikit sih menaruh kecurigaan, kok asam lambung, harusnya kan di ulu hati, ini di perut gitu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Aku juga nggak berasumsi yang aneh-aneh sampai ke kista dan segala macam. Aku cuma berpikir kalau ya udah itu asam lambung biasa, yang mungkin itu balik karena mungkin kesalahan pola makan aku dan sebagainya. Karena aku udah nggak tahan lagi, akhirnya aku bilang sama suami aku pingin dirawat di IGD aja. Dirawat di IGD supaya aku juga lebih fokus sama aku sendiri. Karena aku masih menyusui nih, jadi aku bisa fokus ke diri sendiri. Malam itu aku pingin diobatin terus supaya aku bisa bareng anak-anak lagi, pokoknya bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan malam itu kita ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota aku. Itu jam berapa ya? Sekitar jam 10 atau jam setengah 11. Waktu aku ke rumah sakit itu dalam keadaan sakit banget kan. Malam itu aku nggak langsung ditanganin. Ternyata pada saat malam itu tuh di rumah sakitnya ada korban kecelakaan sampai beberapa orang. Jadi semua dokter jaganya pada sibuk tanganin pasien yang gawat darurat dulu dong. Jadi aku ya udah ditelantarin aja, sedih banget waktu itu. Sampai akhirnya udah mau menjelang tengah malam, kita pindah ke rumah sakit yang lain yang dokter jaganya itu lumayan banyak, jadi aku bisa langsung ditanganin gitu, bisa dihandle. Alhamdulillah pelayanannya kita langsung ditanganin deh sama dokter jaganya. Jadi waktu itu dokter kan nanya kan biasa, gejalanya apa, sakitnya apa, dan segala macam gitu. Aku juga sempat bilang sama dokternya kalau dok, kalaupun ini asam lambung, harusnya kan sakitnya di ulu hati, nggak di perut. Ini saya tuh sakitnya di perut. Dokternya cuman, oh iya oke, iyain aja gitu. Ya aku pikir ya dokter jaga mungkin ya sesuai dengan kapasitas dia gitu kan. Mungkin dia juga berpendapat kalau ini cuman diare biasa, masuk angin, telat makan dan segala macam gitu. Jadi ya udah cuman diinfus, suntikin obat lambung, obat anti lambung, I don't know. Pokoknya disuntikin aja gitu, semuanya udah selesai.
Malam itu kan aku punya bayi nih ceritanya. Jadi waktu itu anak aku juga ikut ke rumah sakit. Dia kan belum bisa lepas ASI, jadi itu kalau misalkan malam anak aku tuh memang tidurnya itu nempel sama aku, dia nggak bisa jauh dari aku. Jadi dia juga ikut diboyong di rumah sakit dan kita tidur bertiga satu bed gitu. Aku, anak aku sama suami aku. Di infus, disuntikin obat antibiotik, aku juga nggak paham. Dan di situ aku masih ngerasain sakit, tapi sakitnya tuh nggak seintens waktu aku di rumah gitu. Dan sakitnya itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang ya udah hilang. Terus nanti beberapa jam kemudian itu muncul lagi. Gitu terus sampai hari terakhir 3 hari kalau nggak salah, 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Aku di rumah sakit, ya udah. Terus aku pulang itu, aku dinyatakan sehat. Oh ya, satu yang aku belum bilang, jadi setelah aku dirawat di IGD, ada dokter yang lain yang bertugas tanganin aku, yaitu dokter penyakit dalam gitu. Dan setelah aku pulang juga di resumenya, yang lucunya nih ya, yang lucunya banget, di situ ditulis diare akut. Aku juga bingung, padahal kan beliau dokter penyakit dalam, harusnya kan ya tahu lah, ya udahlah, ya sudah kan, sudah berlalu. Pas aku pulang, seminggu atau 2 minggu setelahnya, aku lupa juga, aku menstruasi lagi. Ini yang aku bingung banget gitu, dan aku nggak pernah dalam 1 bulan itu menstruasi itu sampai 2 kali, sampai 2 siklus gitu kan. Nah di situ tuh mulai sakit lagi, dan sama seperti simptom yang pertama, sakit di pinggang, aku lupa tepatnya di bagian kiri atau kanan. Dan aku pikir kalaupun aku sakit lagi lambung, itu sakitnya di ulu hati dan nggak mungkin sakitnya di perut ataupun di pinggang. Ini ada sesuatu yang lain di dalam badan aku, dan langsung aku terpikir kalau ini ada hubungannya dengan ovarium aku. Aku nggak langsung terpikir kalau ini kista dan segala macam, tuh nggak. Aku cuma berpikir ada sesuatu yang nggak beres di ovarium aku, ada sesuatu yang nggak beres di rahim aku, jadi aku harus cek. Oke, jadi malam itu, entah malam kedua menstruasi atau malam pertama menstruasi, aku nggak tahu, nggak ingat, lupa. Aku jelasin sama dokter, bla bla bla, kalau aku udah pernah masuk rumah sakit. Aku berpikir kalau itu asam lambung, tapi kan harusnya kalau asam lambung, lagi-lagi aku bilang sama dokter, itu kan harusnya di ulu hati dok. Ini aku sakitnya di perut, di bagian pinggang, mau arah ke pinggang gitu. Dokter langsung USG, nah ditanyain udah menstruasi, udah ini hari keberapa dan segala macam, pertanyaan standar. Langsung di situ muka si dokternya flat, dan aku langsung ngeliat di monitornya kalau ada benjolan di ovarium aku. Nah, di situ aku langsung, dok ini apa? Dokter langsung, oke, sebentar ya, kita cek dulu dan segala macam. Langsung dokter bilang, ini ada kista. Oh my god, itu langsung hati aku hancur sehancur-hancurnya mengetahui kalau aku tuh ada kista lagi. Langsung kan aku panik, dok kok saya bisa kista lagi gitu. Ini kistanya tuh di bagian mana? Saya pernah operasi kista sebelumnya, kista dermoid, dan itu tuh sudah diangkat semuanya. Apakah masih ada tersisa kista yang lama di ovarium yang lama? Langsung dokternya bilang kalau ini kista fungsional, bukan kista dermoid lagi. Kista fungsional itu aku jelasin sedikit ya, semoga bisa membantu. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kista fungsional itu adalah, jadi gini, ini pakai bahasa awam aja ya. Kita kan punya 2 ovarium nih ceritanya. Dan setiap bulan kita itu akan menjatuhkan, aku nggak tahu bahasanya gimana, sel-sel telur yang akan siap dibuahi ke bagian dinding rahim kita gitu. Nah, ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka terjadilah menstruasi dalam bentuk ya itu darah gitu kan. Nah, ada pada beberapa kasus sel-sel telur yang sudah dijatuhin sama si ovarium itu tidak langsung luruh menjadi darah. Dia akan tetap menempel di dinding rahim. Aku nggak tahu gimana persisnya sampai dia itu jadinya menjadi bongkahan kista gitu. Ya, seperti yang kita tahu sendiri kan, kista itu bisa berisi cairan, padat dan segala macam. Nah, itulah yang disebut kista fungsional.
dan itu bisa luruh, teorinya sih seperti itu ya, luruh di periode menstruasi 2-3 dan selanjutnya gitu. Itu yang namanya kista fungsional. Jadi waktu malam itu aku teringat banget, apa ya, aku sewaktu itu berada di dunia yang aku bahkan, oh my god, aku langsung menyalahi, langsung flashback ke belakang-belakangnya, kenapa aku bisa seperti ini, kenapa aku udah pernah kista sebelumnya dan aku harus kista lagi gitu. Beberapa gejala kista yang aku rasain, yang pertama, yang paling jelas itu adalah sakit di perut, bukan di ulu hati ya, di perut, mau agak ke pinggang sedikit ataupun ke panggul gitu deh. Dan yang kedua, perut terasa begah, tau gak sih begah? Perut terasa seperti kenyang terus, perut terasa kembung, makan sedikit tuh kayak udah berasa kenyang banget, dan nafsu makan kalian tuh nggak terlalu banyak karena kalian ngerasa kayak perut kalian tuh penuh terus gitu, dan nggak butuh makanan lagi, padahal itu adalah kembung, ciri-ciri kista. Terus yang ketiga yang udah paling kelihatan sih tuh kalau misalkan kalian sudah menikah, ketika berhubungan dengan suami itu terasa sakit, dan kalau kalian mensnya tidak teratur, kalian tuh harus, kalau misalkan sakit banget mensnya itu harus rebahan banget, kalau nggak rebahan itu nggak bisa beraktivitas apapun, cuman tiduran aja, nggak bisa ngapa-ngapain, dan sakitnya luar biasa. Itu kalian sebaiknya cek ke dokter, biar dokternya tuh kasih tahu apakah ini kista atau enggak gitu. Itu yang bikin hati aku hancur, dan waktu itu malam itu aku nggak bisa berpikir sama sekali, aku cuma nangis aja. Ya gitu deh akhirnya. Dan dokter resepin obat ke aku lupa nama obatnya apa. Jadi malam itu dokter resepin obat, aku tanya ini obatnya untuk apa dok? Jadi obat itu katanya menyerap kistanya dan segala macam. Dokter juga tanya, ada keputihan nggak? Aku bilang ada keputihan, tapi keputihannya tuh masih sebatas normal dari segi tekstur, volume, baunya, warnanya itu masih normal banget gitu. Dokter curiga kalau kista aku tuh terjadi karena keputihan. Jadi kalau misalkan kita keputihan, bakterinya itu naik ke atas dan mengganggu sistem yang ada di ovarium dan segala macam. Aku juga nggak paham, dokter nggak terlalu ngedetail sampai ke situ sih. Jadi dokter curiganya itu karena keputihan. Aku terima. Jadi malam itu aku cool down dulu, berusaha menerima kalau oke, ternyata selama ini aku sakit di perut itu karena kista, bukan karena asam lambung. Jadi beberapa minggu yang lalu aku dirawat di rumah sakit itu untuk apa, dan kenapa harus diberikan obat-obat yang seharusnya tuh aku nggak perluin. Itu sih yang aku agak menyesal. Atau kan at least setidaknya dokter penyakit dalam tersebut merujuk aku, coba kamu ke dokter kandungan. Bisa jadi ini masalahnya bukan di organ pencernaan, bisa jadi itu masalahnya di organ lain, ovarium dan segala macam gitu. Padahal beliau adalah dokter penyakit dalam. Aku sangat menyayangkan sekali sih kenapa bisa seperti itu.